orang bisa ngerti sehat setelah sakit. Sok Bapak sakit dulu. Makanya kenapa? Pada saat kita sakit itu sebetulnya adalah modal besar untuk penyadaran pada kita. Karena orang yang sedang jatuh itu akan naik ke saat. Coba Bapak lagi untung dagang. Enak terus. Dibanting baru pergi ke majelis. Coba tadi. Makanya tadi orang sukses itu, orang menang itu, orang berilmu itu terkadang hilang kesadaran. Yang ada hanya diri. Aku. Tapi begitu dibentur, baru dia sadar. Ya Allah. Tuh. Maka sesungguhnya ujian berupa hal yang tadi yang Bapak tidak suka itu, sebetulnya itu lebih besar hikmahnya kepada kita untuk naikkan kesadaran. Maka itulah kenapa hijab zulmaniyah itu lebih baik daripada hijab nuroniyah. Banyak sekarang kiai, ulama, siapapun dia yang sukses, yang hebat, terhijab dengan cahaya, dia pikir kesuksesan itu adalah kemenangan. Dia pikir bahwa kemasyhuran itu kemenangan. Tapi dia secara nggak sadar akan kehilangan kesadaran. Kalau Allah sayang, pasti satu saat akan dibenturkan. Untuk menyadari siapa diri dia sebenarnya. Tapi sebaliknya kalau bapak-bapak sekarang lagi dibentur, ada di bawah. Makanya kenapa rajin ke majelis. Malam Rebo ngaji. Malam Jumat ngaji, malam Minggu ngaji, bahkan belum cukup malam lain, malam Senin pun ngaji. Karena itulah kesadaran sedang memuncak pada kita, pada bapak-bapak semua. Hanya abah nu eureun unggal poe, tamu datang wae. Hayang ngaji. Maraneh mah aya eureunna. Abah mah eureun dari semua. Tapi itulah kembali karena kita juga memahami tentang belajar ya. Jadi bacalah pesan yang dikirimkan oleh Allah dalam enak dan tidak, dalam sukses dan tidak, dalam besar dan kecil, dalam surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu kita alami semua. Ya. Jadi baik buruk itu hanya mengangkat kesadaran kita menjadi lebih baik. Kalau seandainya baik, Bapak akan turun kesadaran. Untung, Bapak akan turun kesadaran. Sukses, akan turun kesadaran. Tapi setelah turun kesadaran ke bawah, Allah bentur, drop, baru akan naikkan kesadaran dengan apa? Diberikan kita sesuatu yang tidak kita baru kita berjerit, Allah. Kata Allah, ini yang gua tunggu. Itulah kenapa dalam kitab Risalah Kusyairiyah, kalau ingin kita dalam keadaan bahagia selamanya, kata Imam Kusyairi, jangan kau sibuk dengan nikmatnya, tapi kau sibukkanlah dengan pemberi nikmat. Kalau hari ini terlanjur sedang tidak nikmat, pandanglah itu sebagai kenikmatan. Karena Allah, di sisi Allah itu nggak ada tidak nikmat. Di pandangan Allah itu nggak ada yang buruk. Yang mandang baik dan buruk itu pada saat nggak sesuai dengan kita sebut buruk. Itu masalahnya. Orang-orang yang sudah tercerahkan, dia akan sukses dalam hidupnya. Nah, kalau tidak jam'u di hari Jumat, ya tidak sabata di hari Sabtu, maka kita akan termasuk orang yang lelah di alam dunia ini karena kita tidak paham tentang bagaimana alam ini bekerja, bagaimana sunatullah itu bekerja di semua. Padahal kalau kita sudah memahaminya akan lebih mudah, kita akan lebih tenang, kita akan lebih damai di semua. Baik, malam hari ini mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga teman-teman yang hadir di majelis dan teman-teman yang tidak hadir di majelis juga semuanya mendapatkan kebahagiaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sahabat, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana merubah nasib dan merubah takdir, harus dipahami dulu dengan sistemnya. Jadi semua. Maka dulu ada namanya ilmu titik bah.
ya adalah merupakan satu ilmu kun fayakun. Sebetulnya kita bisa, asal kita memahaminya tadi semua, bahwa seluruh isi alam ini dibagi dua kelompok. Ada ayat-ayat Qur'annya yang Allah sudah turunkan kepada baginda Nabi, ya. Ada ayat-ayat kauniyah yang sesungguhnya adalah penjabaran daripada ayat-ayat Qur'aniyah. Maka itulah kenapa yang disebut ulama itu mereka yang mampu membaca alam. Ulama adalah dari kata ain lam mim, dan kemudian dia memiliki ilmu ain lam mim jadi semua. Tapi lamnya adalah ainnya iliyin, adalah merupakan makom yang tinggi, lamnya latifun, kelembutan. Dan segala isi alam ini adalah penuh dengan kelembutan Allah, ya. Dan mimnya adalah malik atau mulk, adalah kerajaan. Siapapun yang menguasai itu akan menjadi pemilik daripada kerajaan Tuhan, ya. Maka dia akan banyak membuat ain mim lam amal di alam dunia ini. Jadi semua. Maka mari kita baca, kita sinkronkan antara ayat-ayat yang nyata di alam dan ayat-ayat yang Allah tuliskan dalam ayat Qur'annya. Maka Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq. Telah kunampakkan semua ayat-ayatku di alam ini. Wa fi anfusihim, maka di dalam dirimu, kata Allah. Hatta yatabai, sampai jelaslah Allah al-haq pada diri kita. Maka itulah kenapa cara membaca alam ini yang besar ini cukup membaca diri. Berarti cara ingin merubah nasib yang di luar diri kita, di luar kita ini adalah dengan dirubah adalah diri kitanya. Dari semua. Inilah yang Allah perintahkan, ikra kitabaka kafa binafsika. Bacalah diri kita ini semua. Ingin apapun dari semua. Ingin ilmu laduni, baca diri. Ingin dunia ini, baca diri. Ingin surga, baca diri. Ingin ketemu Allah, baca diri. Semuanya adalah di situ denahnya. Maka mari kita nanti lihat dulu dari ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah itu adalah yang tertulis dalam mushaf, ya, Al-Quran tadi. Itu adalah terhimpun, ya, di dalam 30 juzuk 114 surat. Tapi semuanya terhimpun dalam suratul Fatihah. Terhimpun dalam suratul Fatihah, ya. Itulah kenapa suratul Fatihah disebut dengan Ummul Quran. Dari kata amma ya ummu, ada tempat menuju. Seluruh surat di dalam Al-Quran itu teman adalah akan menuju kepada suratul Fatihah. Tetapi dari suratul Fatihah semuanya menuju kepada bismillah. Dan dari semuanya itulah makanya kenapa dulu orang berkata siapa bisa baca bismillah pun bisa terbang. Betul. Karena semuanya kuncinya adalah bismillah. Kayak Nabi Sulaiman pun kaya karena innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bisa menguasai segalanya. Bisa bicara dengan makhluk yang dohir maupun yang batin. Yang kecil maupun yang besar. Makhluk manusia maupun di luar manusia. Disitulah kelebihan dari Nabi Sulaiman. Mampu membaca alam ini semua karena memahami konsepnya. Dan ini seharusnya dimiliki oleh kita semua. Nah, dari bismillah itu terhimpun dalam baknya lafaz bismillah. Dari lafaz baknya lafaz bismillah itulah, maka segala kehidupan itu dari situ. Dan bak itu di dalam Al-Quran adalah di bawahnya ada titik. Maka itulah nanti setelah titik itu dipindahkan ke atas bak menjadi nun. Maka disitulah al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Ruh kita pun sama, adalah cahaya. Setelah kita berada di dalam bak itu seumpama kapal Nabi Nuh dan kitalah penumpangnya. Semua. Ya. Maka pindahkan dari bawah adalah ke atas. Maka kalau Bapak pernah dengar tentang hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq, segala apa yang terjadi ini semua karena bukankah engkau ya Muhammad. Yang dimaksud adalah Nur Muhammad, adalah sifat Allah. Titik pada ba itu. Ini semua. Karena pada saat di alam ahadiyah, Allah itu adalah zat. Itu disebut adalah alam kosong. Ini semua. Alam kosong. Kemudian Allah tajali. Nah ini pahami dulu sebelum nanti kita konsepnya bahas. Dari alam kosong itu, karena Allah ingin dikenal, Allah tajalli min tajalliyatillah. Menjadi alam wahdah.
menjadi alam ta'yin awal, alam titik. Jadi itulah. Bahkan kita pun kan dari awalnya nutfah itu dari nuktoh, dari titik yang menjadi alaqoh, menjadi Ahmad, menjadi mudgoh, menjadi Muhammad. Akhirnya nanti menjadi Adam. Itulah proses turunnya adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sampai ke bawah semua. Jadi kalau kita ingin memahami, ingin merubah takdir, ingin merubah nasib, semuanya berawal dari situ. Karena buku yang Bapak tulis itu dan semuanya berasal dari titik. Maka setelah Allah Jat tadi adalah di alam ahadiyah, tajali ke alam wahdah, alam sifat, alam nur tadi semua. Maka kemudian nur itu punya wujud namanya Muhammad. Punya wujud namanya Muhammad. Jadi segala yang muncul dari nur itulah yang nanti akan ada dari titik, misalnya kitab tafsir ini. Ini sebetulnya di dalamnya berasal dari titik, kemudian nanti akan kembali kepada titik. Sebanyak apapun huruf dari alif sampai ya, sesungguhnya diawali dari titik. Itulah titik yang disebutkan di dalam Al-Quran. Al-Quran dihimpun dalam Fatihah, Fatihah dalam Bismillah, Bismillah dalam baknya lafaz Bismillah, dan baknya pada titik. Jadi kalau kita ingin merubah nasib atau takdir, asal kita memahami hakikat titik. Karena segala apa yang sebanyak tebal ini semuanya hanya satu titik saja. Siapa yang bisa mengembalikan kepada titik yang sama, dia bisa merubahnya. Karena berasal dari titik itulah segalanya. Dari semua. Bahkan alam dunia ini, pada saat Allah ingin tadi tajali dari alam ahadiyah ke alam wahdah, maka jadilah titik itu menjadi laut. Jadilah titik itu menjadi daratan. Jadilah titik itu menjadi udara. Jadilah titik itu menjadi seluruh makhluk di alam dunia ini. Maka itu dikatakan. Bikana makana, biyakunu mayakunu, fawujudul. Semuanya berasal dari Nur Muhammad. Semuanya. Dan Nur Muhammad itu, Nur adalah hakikat Allah, cahayanya. Yang wujudnya Allah. Jadi cahayanya bukan cahaya lampu ini. Bukan. Bukan cahayanya lampu matahari. Bukan. Bukan lampu semprong. Bukan. Semua. Itulah nanti, mewujudlah dia. Maka segala yang wujud itu, laut disebut Muhammad. Langit disebut Muhammad. Setiap yang wujud adalah dari nur tadi disebut Muhammad. Seperti halnya buku ini. Dari titik dia menjadi huruf A. Huruf A itu adalah gabungan dari titik. Kemudian menjadi huruf B. Huruf B pun gabungan dari titik. Huruf C. Huruf C juga gabungan dari titik. Huruf D, huruf E, huruf F, terus dan selanjutnya sampai Z. Sesungguhnya itu adalah hanya gabungan dari titik yang sama. Menjadi pusing kepada Bapak dalam kehidupan ini kompleks. Karena begitu banyak titik yang sudah berubah bentuk dan rupa. Inilah sehingga kita nanti ada bahasa untung, ada bahasa rugi, ada bahasa menang, ada bahasa kalah, ada takdir baik, ada takdir buruk, ada celaka, ada selamat, ada neraka, ada surga, ada siang, ada malam. Maka sebetulnya semuanya berasal dari satu titik yang sama. Inilah nanti yang harus kita pahami bagaimana bahwa sesungguhnya kalau Bapak sudah bisa mengembalikan pada titik itu, Bapaklah penentu kehidupan itu. Jadi semua. Maka pantas orang-orang yang sudah sampai kepada martabat itu, dia akan mampu merubah dirinya. Bahkan dialah penentunya. Akulah penentu. Dari semua. Ya. Ini ya konsepnya dulu pada kita. Nah itu bicara dari zat ke sifat. Seperti halnya zatnya adalah kalam yang belum dituliskan, sifatnya adalah kalam atau pena yang sudah ditempelkan menjadi titik. Nah itulah. Maka akhirnya dari titik itulah berubah menjadi A, menjadi ba, menjadi jadi A, jadi B, jadi C, menjadi D. Dari alif menjadi ba, menjadi ta, menjadi sa,
sesungguhnya dari titik yang sama. Dan tujuan manusia itu adalah kembali pada titik yang sama itu. Itulah dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kemudian kita menjadi masalah di ambilan ini, begitu titik sudah berubah menjadi A, menjadi B sampai Z, bahkan sudah menjadi kisah. Tadi kan ayat huruf, ada kata, ada kalimat. Coba. Itulah yang menjadi kisah dalam kehidupan kita. Padahal semuanya hanya titik. Coba bayangkan. Maka itulah kenapa alam ahadah wahdah itu adalah syuhudul wahdah fil kasr. Sebanyak apapun kalimat adalah berasal dari kata. Sebanyak apapun kata berasal dari huruf. Sebanyak apapun huruf berasal dari titik. Berarti sekompleks apapun kehidupan kita sesungguhnya berasal dari titik yang sama. Maka kalau Bapak ingin merubahnya, kembalilah pada titik yang sama itu. Ya. Maka dikatakan oleh Syai'atullah dalam hikmah yang kedua adalah sawabikul himamila tahrikul aswar. Sekuat apapun himah Bapak ingin merubahnya, kalau yang ingin Bapak rubah kalimatnya, nggak bisa. Kecuali kembali ke titik. Tadi semua. Sekarang kita ganti. Ini tadi titik menjadi kalimat. Tadi semua. Sekarang bagaimana kalau kita ganti? Nur Muhammad itu sekarang wujudnya berubah. Dari titik yang sama, ada yang jadi manusia. Ada yang jadi malaikat. Ada yang menjadi doma. Ada yang jadi kebo. Ada yang jadi jin. Ada yang jadi setan. Ada yang jadi iblis. Bukankah itu titik yang sama? Itulah kenapa Bapak kita bisa menguasai alam ini setelah kita mengerti seluruh makhluk itu berasal dari titik yang sama. Adapun menjadi Bapak senang kepada ini malaikat, benci kepada iblis, karena Bapak nggak ngerti dari mana titik iblis itu dan dari mana titik malaikat itu. Maka pahami oleh kita tentang hal ini, karena kita nanti akan menjadi penguasa, kita akan menjadi pengatur, kitalah penentu segalanya. Allah itu sudah merdeka hanya membuat sistemnya saja kepada kita. Itu yang disebut sunatul atau disebut hukum alam. Ya. Ini Bapak pahami ya. Jadi, nah, nanti kita kalau seandainya kita ambil pelajaran ya dari titik tadi itu, yang kita ambil pelajaran sekarang adalah manusia. Nah, karena kita manusia. Maka harus Bapak pahami, pada saat kita pun melihat manusia, maka jangan lagi di dalam pikiran kita adalah memisahkan manusia itu dari agama, suku. Karena semuanya berasal dari titik yang pandanglah mereka itu. Suhudul kasrofil wahdah. Dari yang semua itu, karena kalau seandainya Bapak udah diawali dengan dijebak dengan tadi rupa dan bentuk yang berbeda, maka disitulah Bapak akan kesananya tertatih-tatih semua. Nah kata Abah, kehidupan manusia menjadi sulit di alam dunia ini semua. Karena banyak dari kita manusia nggak memahami hakikat itu. Jadi semua ya. Daratan berasal dari titik, lautan berasal dari titik, udara berasal dari titik yang sama, gunung berasal dari titik yang sama. Semua ya. Manusia, binatang kecil, binatang besar, binatang apapun, coba aja sama aja. Kalau Bapak bikin itu pakai titik-titik, kelinci berasal dari titik, wujud gambar manusia berasal dari titik, semua. Itu semua. Coba pandanglah oleh kita sekarang, tembuskan ke dalam. Itu semua. Maka kenapa dalam ilmu begini itu Bapak harus selalu hilangkan yang di luar tadi, dohirkan yang di dalam. Karena kalau Bapak yang memandang itu yang di luar, itulah Bapak akan timbul kebencian. Ada suka, ada tidak suka, ada benci, ada ini. Itulah penyebab kegagalan di dalam hidup yang tidak bisa dirubah oleh Bapak. Semua. Karena Bapak terjebak dengan bentuk dan rupa. Semua.
Ada yang menyukai siang, benci malam. Ada yang suka malam, benci siang. Ada yang menyukai untung, benci rugi. Padahal dia ngerti sesungguhnya itu adalah hanya dari titik yang sama. Dari semua, ya, pahami. Nah, kalau seandainya kita sudah memahami semuanya adalah dari titik yang sama, kenapa kita harus selingkuh dengan Allah? Kenapa Allah diselingkuhin? Kalau semua udah berkata la ilaha illallah, tidak ada Tuhan hanya satu kecuali Allah. Titik yang berubah jadi manusia adalah Dia. Titik yang berubah jadi kebo adalah Dia. Titik yang berubah jadi jin adalah Dia. Titik yang berubah ini adalah Dia. Kenapa kita berkata la ilaha illallah tapi kita masih membedakan antara ini baik, ini buruk? Itulah kenapa ada dalam rukun iman yang keenam, qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah. Kalau dalam membuat wayang satu peti dari kayu yang sama tadi semua. Adapun ukirannya saja yang membedakan, bahannya sama nggak? Sama. Maka lihatlah berarti penciptanya adalah satu. Kemudian yang menjadikan berbeda itu adalah peran dari semua. Nah, inilah Bapak tertipu. Senang dengan Arjuna, benci pada Rahwana. Senang dengan Arjuna, benci pada Gendeng Permoni. Padahal tidak ada Arjuna tanpa Rahwana. Semuanya itu adalah, makanya kenapa manusia itu adalah memiliki ajwajan, pasangan. Seperti kaki. Kaki itu senal itu duanya kanan apa duanya kiri? Enggak, tapi duanya adalah pasangan. Kanan dan kiri, atas dan bawah, laki-laki dan perempuan, surga dan neraka, daratan dan dunia dan akhir. Itulah. Bapak kalau sudah terjebak kepada dua, itulah Bapak ingin surga, gak mau neraka. Menderita. Bapak ingin sehat, nolak sakit, menderita. Karena Bapak hanya memandang titik pada satu, Bapak selingkuhin Allah. Yang Allah itu malaikat, yang iblis itu bukan Allah. Itulah persoalan. Jadi cara merubah nasib dan takdir adalah kembalikan, karena semua juga dari titik. Dari semua. Lautan dari titik yang sama. Daratan dari titik yang sama. Udara dari titik yang sama. Manusia dari titik yang sama. Jin dari titik yang sama. Semuanya berasal dari Nur Muhammad. Maka cara merubahnya adalah kembalilah kepada titik yang sama itu. Karena segala nama berasal dari titik yang sama. Zat berasal dari titik yang sama. Sifat berasal dari titik yang sama. Nama berasal dari titik yang sama. Af'al perbuatan pun dari titik yang sama. Itulah makanya dalam ilmu tauhid, wahdaniyat fi zat, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil asma. Tadi. Maka itulah kenapa Nabi Adam diajarkan oleh Allah, ditalkinkan oleh Allah, fatalaqqa Adama asma'ullah, seluruh nama-nama. Karena nama yang sama dari titik yang nama yang satu. Sifat yang macam-macam dari sifat yang satu. Zat yang rupa-rupa dari zat yang satu. Af'al yang macam-macam geraknya dari yang satu. Diam dan bergerak dari tempat yang sama. Jadi makhluk di alam dunia ini dari tidak ada, tidak ada, tidak ada. Sama kayak matahari. Nongol siang, pergi malam. Nongol siang, pergi malam. Sama seperti bulan. Nongol malam, pergi siang. Coba apa bedanya? Sama hidupmu. Ada jasadnya, besok nggak ada. Besoknya lagi ada jasadnya, besok enggak. Itulah makanya. Kalau orang sudah memahami semua berasal dari titik, orang akan paham akan hakikat kembalinya kita manusia. Sebelum menyelesaikan tugasnya adalah kembali kepada titik. Semua. Ya. Nah inilah yang harus Bapak pahami ya tentang semua. Jadi jangan selingkuhi Allah. Kalau Allah ini baik, khairihi adalah Allah, wa syarihi juga Allah. Disitulah
Nah, tinggal kita memahami mana yang jadi jalalnya, mana yang jadi koharnya, mana yang jadi jamalnya, mana yang jadi Itulah saja sebetulnya. Di alam dunia ini cuma itu. Ada wujud jalalnya, ada wujud koharnya, ada wujud tadi. Makanya wujudnya rupa-rupa. Berupa manusia, berupa malaikat, berupa binatang, berupa binatang yang kecil besar, yang kelihatan yang nggak kelihatan, berupa jin, dedemit, semua satu, semua setan juga Allah. Itu tadi semua. Jadi cara kita mengembalikan pada titik yang sama. Kalau ibaratkan ini gelas, Bapak bisa melihat gelas nggak ini? Ini gelas apa kaca? Tadi semua. Bagaimana cara mengembalikan gelas ini kepada kaca? Dihancurkan. Maka setelah hancur Bapak akan sebut gelas apa sebutnya beling? Beling. Bismillah. Beling. Meja ini berasal dari apa? Kayu. Bagaimana cara mengembalikannya kepada kayu? Hancurkan. Maka Bapak tidak akan panggil lagi meja. Ya. Inilah yang harus Bapak pahami ya. Jadi ini. Jadi nah, kemudian juga dalam memandang agama sama. Kalau kita Islam Allah, Kristen lain Allah, coba itu. Hindu lain Allah, Buddha lain Allah, Konghucu lain Allah. Itulah juga. Silakan saja, semuanya menjadi persoalan kepada Bapak sendiri. Karena Bapak akan dibingungkan nanti. Apalagi mulai timbul kebencian. Nah itulah. Sudah mulai acak-acakan perjalanan hidup pada saat satu memandang agama orang saja udah acak-acakan persoalan kita sisanya ke depan. Ya. Jadi karena kita sudah tidak lagi memandang bahwa itu adalah Allah adalah titik yang sama dari semuanya. Jadi seperti untung Allah dianggap rugi bukan Allah. Sehat Allah, sakit bukan Allah. Semua tadi menang Allah, sehat kalah bukan Allah dari semua. Padahal kalau menurut Abah, dunia ini sekarang sedang diselimuti keburukan. Kalau yang baik itu Allah dan buruk itu iblis, berarti iblis itu menang lawan Allah. Mau kalian punya Tuhan begitu? Sesungguhnya dunia ini ya makanya tadi. Karena pada saat sudah jadi titik, sekarang sudah jadi kata, kata sudah jadi kalimat, kalimat sudah jadi kitab, maka Bapak pusing. Bertumpuknya kalimat-kalimat pada kitab itu, itulah kisah kehidupan Bapak sendiri. Yang menjadikan Bapak lupa kepada titik yang awal tadi. Lupa. Padahal kalau kita hilangkan tadi semua, timbulkan kesadaran, pejamkan mata, balikan lidah ke atas tadi semua. Kembalikan seluruh tadi semua. Maka selalu ada orang bijak, masalah apapun yang sedang kalian alami, jalani saja. Akan indah pada waktu. Karena semua ketakutan, segala hal persoalan, sebetulnya nggak ada. Sok Bapak mungkin barangkali mau ngadapin masalah. Tapi tahu-tahu Bapak nggak sadar, bahkan nggak bersyukur pada Allah. Tahu-tahu hilang aja masalah itu. Pasti selesai nggak? Adakah masalah yang nggak selesai? Nggak ada. Karena masalah itu ada di pikiran kita sebenarnya. Maka coba rehatkan kita. Itulah kenapa saya toilah dalam hikmah yang keempat. Arih nafsaka minat tadbir. Rehatkan dirimu. Maka dalam kitab At-Tanwir fi Isqat At-Tadbir beliau menjelaskan lebih rinci. Rehatkan. Keluarlah dari zona sulit tadi. Keluarlah kamu dari sifat-sifat ya, apa namanya bukan kita itu tadi. Ya. Jadi kita mulai pahami sekarang. Pada saat ada menang dan kalah, kembalikan pada titik yang sama. Pada saat kita ada untung dan rugi, kembalikan pada titik yang sama. Pada saat kita melihat makhluk agama, kembalikan pada titik yang sama. Pada saat melihat suku bangsa yang bermacam-macam, lihatlah, jangan tertipu dengan rupa dan bentuk. Pada saat beras dibikin lontong, apa beda mulianya lontong dengan ketupat? Bahkan kalau Bapak sekarang ini bukan ketupat, bukan lontong, barangkali remah. Tapi kalau orang sudah kenal diri, remah juga dari beras yang sama. Kenapa Bapak sekarang merasa rugi? Karena Bapak melihatnya itu sebagai lontong, sebagai ketupat, sebagai agus, sebagai ini, dengan jabatan ini, dengan jabatan ini, dengan jabatan itu. Tertipu dengan af'al,
tertipu dengan sifat, tertipu dengan wujud dan rupa dari semua. Pahami ya. Nah, inilah cara kita merubah bagaimana nasib dan takdir itu bisa dirubah dengan mengembalikan sifat gelas ini yang Bapak tidak kenali pada sifat kaca. Kenali bahwa meja kayu, kusen kayu, pintu kayu, pelapon kayu, mainan anak-anak kayu, gitu kan tadi. Gerendel kayu, kayu bakar, semuanya adalah hanya kayu. Itu balikan pada satu titik. Dan disitulah Bapak tidak akan merasa rendah diri pada saat kita jadi mainan anak-anak dan kayu ukiran Jepara. Sekarang Bapak silau pada saat Bapaknya hanya meja kecil buatan Mang Yana, diserutnya gak asal-asalan. Itu si meja merasa hina. Waktu bersender dengan meja ukir buatan Jepang. Padahal semua sama. Secara gak sadar kita ini telah merendahkan diri kita sendiri. Kita telah merendahkan Allah. Itu intinya. Kita tidak mampu melihat bentuk dan rupa. Mari kita teruskan supaya Bapak paham, supaya nanti sampai kepada datangnya Ya'juj wa Ma'juj, sampai datangnya Imam Mahdi, sampai datangnya benar-benar Bapak menjadi Dajjal. Semua orang harus menjadi Dajjal sebelum ketemu Imam Mahdi dan Nabi, barulah kiamat. Coba pahami nanti tadi semua. Makanya kisah Al-Quran itu jadi dongeng melulu karena nggak ngerti tadi semua. Ya. Jadi pahami ya. Jadi sekarang dunia sedang diseliputi mayoritas keburukan, berarti jangan anggap bahwa setan lebih berkuasa daripada Allah. Padahal tadi seluruh makhluk itu berasal dari titik yang sama. Titik yang sama itu disebut Nur Muhammad. Nur Muhammad itu berasal dari Nurul. Berarti seluruh bentuk makhluk ini Allah sendiri. Kalau titik-titik tadi dijadikan huruf A. Huruf A itu adalah titik yang berbentuk huruf A. Kalau titik itu dibentuk titik jadi huruf B. Huruf B itu nggak beda dengan huruf A. Hanya titik. Tadi semua. Makanya di situ kita akan arif dalam hidup. Akan tenang dalam hidup. Pikiran menjadi jernih, menjadi baik. Ya. Jadi dari semuanya adalah, apalagi yang abang ngeri, orang sudah jawab la ilaha illallah tapi izin ke Kristen. Itu namanya menyelingkuhin Allah. Hanya ada Allah Islam, ada Allah Kristen. Menyelingkuhin Allah. Suka dengan orang baik, benci dengan orang itu yang belum baik. Itu namanya selingkuh pada Allah. Oh, dia mah katanya baik bersama Allah, yang itu buruk bersama setan. Karena dia tidak mampu melihat Allah pada wujud setan itu. Maka selama Bapak yang lihat setan, apa yang terjadi? Bapak akan dikuasai oleh setan. Kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api? Karena yang lihat Nabi Ibrahim itu bukan api, tapi Allah. Kenapa para aulia Allah itu bisa memiliki ilmu yang luar biasa? Nabi Ismail tidak tembus dengan pisau. Pada kapan belajar ilmu kebal? Karena pisau itu dalam pandangan Nabi Ibrahim adalah Allah. Maka setelah kita mampu melihat kepada satu titik, ternyata pisau itu adalah dia. Golok itu adalah dia. Kemudian bahkan, kenapa singa kepada Nabi Daniel tidak mampu memakan Nabi Daniel? Karena Nabi Daniel melihatnya Allah dalam wujud singa. Makanya kenapa mereka punya karomah? Kenapa para nabi itu punya mukjizat? Karena pada saat dipandang bahwa api itu adalah Allah, tidak ada. Tadi semua tidak akan memberikan daya apa-apa sama sekali api itu. Nah, tapi kalau Bapak pandang api adalah api, maka api itu akan membakar kita. Kalau kita pandang iblis itu adalah iblis, maka iblis itu akan mengganggu kita.
Maka inilah kembalikan kepada titik. Jangan sampai kita duakan Allah dengan hal yang lain. La ilaha illallah. Oh ini setan, ini malaikat, ini orang baik, ini orang buruk. Itu namanya menyelingkuhin Allah. Ya. Dan itulah berarti itulah yang Allah sampaikan dalam hadis qudsi. Banyak orang berkata la ilaha tapi tidak mengamalkan la ilaha illallah. Kalau sudah la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali seluruhnya hanya Allah. Seluruhnya. Berarti kita sudah kembali kepada titik yang yang boleh merubah takdir, yang bisa merubah nasib siapa? Kalau sudah kembali pada Allah. Allah lah yang merubahnya. Kalau Bapak kembalikan semuanya, tadi ternyata bermacam-macam air, kembalikan pada sifat air. Bermacam-macam barang dari kayu, kembalikan kepada satu, yaitu kayu. Maka kayulah yang bisa merubah bentuk menjadi lebih baik. Bukan meja butut, gogorobokan, ingin menjadi meja ukir, yang nggak bisa berubah. Kan yang merubah itu bukan mejanya. Pada saat bapak-bapak bercermin, bapak nggak punya jenggot. Di depan cermin berdoa, ya Allah berikanlah aku jenggot. Padahal bapak itu ada dalam bayangan minta jenggot. Yang harus dijenggotin yang di dalam kaca itu apa yang di depan kaca? Coba pikirkan. Kita ini dalam dunia ini seolah-olah adalah makhluk yang di luar kaca. Padahal kita ini hanya bayangan, namanya juga sifat. Berarti kalau bercermin, kita ini yang di dalam cermin. Maka Bapak ngedoa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang penuh brewokan. Bapak kelimis. Begitu bercermin, ya kelimis di dalam. Maka Bapak kasih kumis yang di dalam cermin itu. Begitu Allahnya nggak ada, kumisnya juga nggak ada. Bapak pergi, tinggal kumis nempel di cermin. Inilah banyak orang menipu dirinya dalam dunia ini. Menjadi orang lain. Menjadi makhluk lain. Maka kembalikanlah kepada titik yang sama. Ya. Jadi pahami ya semuanya. Jadi kalau seandainya kita begitu, masih bohong orang mengatakan adalah syukur nikmat. Syukur nikmat itu setelah kita mampu melihat nikmat yang berbeda-beda itu adalah dari titik yang sama. Itu syukur nikmat. Kalau rugi, kurang mareng. Kalau untung, karena tasyakuran. Itu bukan syukur nikmat. Setelah melihat dari nikmat yang berbeda-beda, dari sumber yang sama, dari titik yang sama, itu namanya syukur Hari ini, ngapain mas? Tasyakuran kenapa? Alhamdulillah tadi itu saya jatuh dari motor. Coba sekali-kali. Supaya kita ini merubah tatanan otak kita. Ngapain mas? Lagi bela sungkawa. Kenapa? Tadi saya dapat untung 10 miliar. Coba kembalikan pada titik yang sama. Latihlah dengan perkara-perkara yang sifatnya Bapak tidak enak. Ayo semua. Telepon, mas kenapa? Saya ingin tasyakuran pak. Oh dapat apa-apa? Justru saya dapat hilang pak. Gitu. Hilang itulah namanya tasyakur nikmat itu setelah kita mampu melihat nikmat yang sama berasal dari titik yang dari sumber yang sama tanpa membedakan baik dan buruk, tanpa membedakan benar dan salah, datang dari sumber yang sama. Itu namanya tasyakur nikmat. Karena nikmat itu berdasarkan dari mana datangnya sumber nikmat itu. Bukankah sakit dan sehat itu dari titik yang sama? Bukankah siang dan malam itu dari titik yang sama? Bukankah kita manusia dan iblis pun dari titik yang sama? Sama seperti lautan, daratan, langit, semua dari titik yang sama. Itulah makanya kenapa semua puji milik Allah. Seluruh puji milik Allah. Alhamdulillah menggunakan alif lam lil istighraq. Semua puji milik Allah. Makanya pengersahabaan apapun yang ditanyanya saya. Itulah saya sekali lagi harus bangga punya guru seperti beliau. Artinya beliau sudah mampu melihat itu hanya Allah. Itulah makom tertinggi. Mampu memandang, ternyata ini Allah, iblis pun Allah, ini Allah, ternyata yang sholat Allah, yang nggak sholat juga Allah.
Itu kita harus tembus ke situ. Kalau ingin merubah diri kita. Kembalikan pada titik yang sama. Untung dari titik yang sama. Rugi pun dari titik yang sama. Adapun ada istilah untung dan rugi. Sebetulnya adalah hanya pelajaran kepada kita. Ingat, pada saat Bapak menang. Pada saat Bapak sukses. Pada saat Bapak berilmu. Pada saat Bapak hebat. Itu sesungguhnya adalah akan mulai kita kehilangan kesadaran. Karena orang yang sedang dalam keadaan menang, dalam keadaan hebat, dalam keadaan sukses, dalam keadaan banyak duit, dalam keadaan punya jabatan, cenderung yang dilihatnya diri sendiri, lupa kepada titik. Pahami? Jadi jangan lihat untung ruginya, menang susahnya, jabatan tinggi dan rendahnya. Tapi lihatlah, kembalikan kepada apa pesan yang ingin disampaikan kepada kita dengan jabatan, pesan apa yang diturunkan kepada kita dengan sakit, pesan apa yang diberikan kepada kita dengan sehat. Jadi intinya segala af'al yang ada ini semua datang dari dia, maka kata Quran, wallahu khalaqakum wa mata malu. Semuanya adalah Allah menciptakan kamu dan segala sifat kamu, nama kamu, af'al kamu. Nah, cuma kita menjadi lupa pada saat kita melihat sifat makhluk, hanya yang dilihat adalah yang di luarnya itu. Maka itulah kenapa kembali lagi saya tadi mengatakan tadi. Allah tadi yang Abah sering ulang-ulang dari kalimat hikam tadi semua. Jadi ada harawis ngadahirkan Allah segala perkara, wujuda kulla syai'in segala di annahu kadasatun Allah al-batin. Betul. Dia yang batin itu nampak, sembunyi di yang batin, tetapi dia ingin didohir, makanya wakwa yang harus kita menghilangkan dari yang dohir ini, supaya tadi wujuda kulla syai'in, bentuk apapun, agama apapun, sifat apapun, li'anahu, karena semuanya itu adalah dialah yang titik itulah yang dohir. Jadi kenapa? Kalau Bapak ingin merubah, dan rubahlah oleh dia. Maka kalau Bapak ingin merubah tadi, seperti Bapak bercermin, ingin punya kumis, maka Bapak kumisin cerminnya. Karena Bapak lihat di cermin nggak ada Bapaknya pergi, kumisnya nempel doang di cermin. Banyak orang berdoa kayak begitu. Tadi semua. Karena bukan kembali kepada titik. Yang bisa merubah hanya titik. Karena kita berasal dari titik itu. Kalau ibaratkan kita kembalikan seluruh sebanyak apapun, maka orang-orang yang sudah memahami ilmu itu, kitab cukup dipegang saja, seluruh isinya akan difahami. Quran cukup dipegang saja, karena dia kembalikan pada titik yang sama. Bikana maka nabi yakunu mayakunu, maka akan fahamlah seluruh isi Al-Quran. Karena dia kembalikan pada seluruh kata, seluruh huruf, seluruh kalimat yang ada dalam Quran itu kisahnya berasal dari titik. Bapak sudah kembali pada titik, akan memahami seluruh isinya. Itulah yang disebutkan ilmu laduni. Coba kita belajar. Dikir la ilaha illallah itu buat latihan. Lain sebaliknya makin ganas membedakan enak dan gak enak. Nah, itulah. Makin jahat membedakan orang baik dan orang buruk. Padahal adakah orang baik tanpa orang buruk? Adakah orang ganteng tanpa orang jelek? Adakah orang pendek tanpa orang tinggi? Adakah orang sehat tanpa orang sakit? Makanya tadi ingin belajar sehat dari sakit. Orang bisa ngerti sehat setelah sakit. Sok Bapak sakit dulu. Makanya kenapa? Pada saat kita sakit itu sebetulnya adalah modal besar untuk penyadaran pada kita. Karena orang yang sedang jatuh itu akan naik ke saat. Coba Bapak lagi untung dagang. Enak terus. Dibanting baru pergi ke majelis. Coba tadi. Makanya tadi orang sukses itu, orang menang itu, orang berilmu itu terkadang hilang kesadaran. Yang ada hanya diri. Aku. Tapi begitu dibentur, baru dia sadar. Ya Allah. Tuh. Maka sesungguhnya ujian berupa hal yang tadi yang Bapak tidak suka itu, sebetulnya itu lebih besar hikmahnya kepada kita untuk naikkan kesadaran. Maka itulah kenapa hijab zulmaniyah itu lebih baik daripada hijab nuroniyah. Banyak sekarang kiai, ulama, siapapun dia yang sukses, yang hebat,
terhijab dengan cahaya. Dia pikir kesuksesan itu adalah kemenangan. Dia pikir bahwa kemasyhuran itu kemenangan. Tapi dia secara nggak sadar akan kehilangan kesadaran. Kalau Allah sayang, pasti satu saat akan dibenturkan untuk menyadari siapa diri dia sebenarnya. Tapi sebaliknya kalau bapak-bapak sekarang lagi dibentur, ada di bawah. Makanya kenapa rajin ke majelis. Malam Rebo ngaji, malam Jumat ngaji, malam Minggu ngaji. Bahkan belum cukup, malam Haid, malam Senin pun ngaji. Karena itulah kesadaran sedang memuncak pada kita, pada bapak-bapak semua. Hanya abah nu eureun unggal poe, tamu datang wae. Hayang ngaji. Maraneh mah aya eureunna. Abah mah eureun dari semua. Tapi itulah kembali karena kita juga memahami tentang belajar ya. Jadi bacalah pesan yang dikirimkan oleh Allah dalam enak dan tidak, dalam sukses dan tidak, dalam besar dan kecil, dalam surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu kita alami semua ya. Jadi baik buruk itu hanya mengangkat kesadaran kita menjadi lebih baik. Kalau seandainya baik, Bapak akan turun kesadaran. Untung, Bapak akan turun kesadaran. Sukses, akan turun kesadaran. Tapi setelah turun kesadaran ke bawah, Allah bentur, drop, barulah akan naikkan kesadaran dengan apa? Diberikan kita sesuatu yang tidak kita baru kita berjerit. Allah, kata Allah, ini yang gua tunggu. Itulah kenapa dalam kitab Risalah Kusyairiyah, kalau ingin kita dalam keadaan bahagia selamanya, kata Imam Kusyairi, jangan kau sibuk dengan nikmatnya, tapi kau sibukkanlah dengan pemberi nikmat. Kalau hari ini terlanjur sedang tidak nikmat, pandanglah itu sebagai kenikmatan. Karena Allah, di sisi Allah itu nggak ada tidak nikmat. Di pandangan Allah itu nggak ada yang buruk. Yang mandang baik dan buruk itu pada saat nggak sesuai dengan kita sebut buruk. Itu masalahnya. Pada saat rugi kita sebut apes, sial, suwe. Nikmat yang berbeda yang datang pada kita anggap sebagai suwe, apes. Padahal dalam pandangan Allah nikmat. Untuk menjadikan kita lebih baik, sadar tentang diri kita. Makanya Abah sering bahas dari hikmah ke-100 ya kalau nggak salah saya atoilah. Diumpamakan besi oleh musonif. Besi kehidupan manusia ini kan palsu. Palsu. Maka adapun jabatan, adapun sifat, adapun rupa, adapun posisi, adapun semua, hanyalah itu sepuhan. Ngerti nggak? Sepuhan. Disepuh jadi presiden, disepuh jadi gubernur, disepuh jadi monyet, disepuh jadi babi, disepuh jadi orang, disepuh jadi anjing, disepuh jadi jin. Sepuhan doang. Kalau orang nggak sadar tentang bahwa dia sepuhan, maka Allah kasih ujian. Presiden diturunkan, biar dia sadar sesungguhnya. Ternyata kemarin petantang petenteng, begitu hilang jabatan, ternyata bukan gua tuh yang memiliki jabatan. Makanya makhluk di dunia ini seumpama besi yang digalvanis dengan emas, yang digalvanis dengan perak, yang dicat warna hijau, warna kuning, warna biru, dan semua selama ini merasa gagah, merasa bangga dengan catnya masing. Inilah aku, ini dadaku, ini kesuksesanku, ini kehebatanku. Begitu dibentur dengan rugi, baru sadar sebetulnya aku ini bukan emas, cuma besi yang digalvanis. Itulah. Jadi segala apa yang terjadi pada diri kita itu hanya galvanis. Hanyalah rupa yang bukan diri kita sebenarnya. Yang datang dari pikiran. Rasa takut, rasa ini semua dari pikiran kita. Inilah maka kita, kalau ingin merubah nasib dan takdir, maka kembalikan kepada titik yang sama dari semua. Ya. Kembalikan pada titik yang sama dari semua. Karena kalau seandainya tidak demikian, berarti kita tidak akan bisa merubah takdir kita ya, tidak bisa merubah kata-kata kita semua tadi ya. Makanya kenapa dulu ada lagu terang-terang kolentrang, terang-terang kolentrang silondok pae nunutan tikus rukana durukan mesat gobang
kabuyutan. Inilah kehidupan kita ini kayak perang. Kayak Bharatayuda, perang Mahabharata, perang Ramayana dalam diri kita ini. Perang Badar, perang Uhud. Pada saat Yana jadi perang Badar bersama Allah, apapun keadaanmu, kamu menang. Tapi pada saat dia lagi sukses, lagi hebat, pasukan lagi banyak, lagi hebat, perang Uhud, sebanyak apapun modalmu, sebanyak apapun tenagamu, selama kau tidak bersamanya, kau kalah. Ini pesannya. Perang Mahabharata, Kurawa yang 100 bukan berpegang pada Krishna, tapi Pandawa yang 5, walaupun cuma 5, cukup memegang Krishna. Menang kalah? Menang. Artinya itu juga cara merubah nasib adalah kepada kita. Carilah guru yang bisa menghidupkan 3 hal dalam diri kita. Ini semua. Yang bisa menjadi Krishna, yang bisa jadi Hanuman, tadi semua. Yang bisa jadi Atman, yang bisa jadi Sang Buddha Gotama, yang bisa jadi Sang Hyang Widi, silakan. Yang bisa jadi Kristus. Ini makanya jangan alergi dengan hal-hal yang demikian, kata-kata demikian. Ya, ya. Maka itulah kita kembalikan diri kita. Kembali pada titik itu kita harus kembali telanjang. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih. Suci lahir di dalam batin. Nah, itu. Tengoklah ke dalam sebelum bicara. Singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Sebaliknya, kabut. Sengajakah engkau meliputi cahayaku? Nah ini lagu Ebit ini luar biasa, Pak. Kalau dia itu orangnya hanya cari duit, sekarang pun pasti masih nulis lagu. Tapi karena dia itu seorang wali, kamu nggak ngerti aja. Maka dia berhenti, cukup melemparkan kalimat-kalimat hikmah yang dahsyat. Semua lagu Ebit itu tadi semua. Coba engkau bertanya pada rumput yang bergoyang. Coba saya tunggu ada ho ho ho. Selalu lagu Ebit pasti ho ho ho. Kalau Obi Mesa pakai lagu nama oh. Ya. Jadi kita ini di dalam pengertian kita adalah keadaan luar diri kita ini adalah aksesoris. Ingat itu. Ya. Jangan kita tertipu dengan aksesoris dalam kehidupan kita, ya. Jadi ingat, ketika Nabi Musa tidak bisa melihat Allah, Nabi Musa pun tidak bisa mampu melihat Allah. Artinya Nabi Musa pun tidak menemukan kesadaran. Inilah contoh Rasul dalam Al-Quran, Rasul syariat. Tapi dijadikan oleh Allah adalah kepada kita adalah tarbiyah, jadikan ibroh pada kita. Kalau kamu bersandar seperti Nabi Musa pun tidak bisa merubah dirinya. Bahkan bayangkan doanya kalah dengan doa Barok, tukang syirik, tukang dukun. Mas, seorang Rasul bisa dikalahkan pada saat dia menjadi manusia pikiran, manusia akal. Dan Nabi Musa itu selalu, nggak ada dalam Al-Quran Rasul yang selalu ingin melihat Allah kecuali Nabi Musa. Tadi semua tadi, karena dia pikir melihat Allah itu dengan pikir, dengan akal, nggak bisa. Sampai Allah berkata lan taroni, bukan lam taroni, menggunakan nun. Kalau menggunakan nun berarti Allah berkata apa? Tidak akan pernah kau Musa melihat aku selama diri kamu itu pikiran. Maka apa kata Allah? Lepaskan 2 terompah. Itulah tadi. Sendal itu pasangan. Maka kalau bapak ini ingin bahagia dengan istri, jangan paksa istri Anda sesuai dengan keinginan Anda. Karena sendal itu tidak kanan dua-duanya, tidak kiri dua-duanya. Kalau kaki melang sendal satu ke depan, yang satu ke belakang. Coba kalau kamu berjalan dua-duanya bareng, berarti
Pampir. Kalau ada suami ingin memaksakan keadaan istrinya sama dengan dirinya, pampir. Lempangnya kudu bareng. Celok. Celok. Ya nggak bisa. Ajwajan. Baru ada litas kuno. Namanya pasangan itu atas dan. Maka jangan benci atas untuk menerima bawah. Jangan menerima rugi untuk menerima untung. Jangan nolak sakit untuk menerima karena itu pasangan. Wajalla bainakum mawaddah warahmah. Barulah aku akan Allah turunkan tadi semua. Di antara pasangan itu nanti adalah setelah sakinah tadi ajwajan litaskunu ilaiha. Maka berarti rugi itu pasangannya sakit itu pasangannya suami istri itu. Untung dan rugi itu suami istri. Maka kalau Bapak ingin tahu ngerti untung dari ini hayang ngerti untung mau rugi. Begitu rugi disebut si apes, si gagal. Tadi semua. Inilah cara pandang yang harus kita rubah tadi semua. Pasangan tapi jadikan satu. Artinya pasangan itu kan tadi kayak Nur Muhammad. Nur itu adalah pasangan tadi. Ahmad itu Allah dan Muhammad. Itulah pasangan. La ilaha Muhammadur itu dohir dan itu maka kalau orang berjalan pada dohir saja gagal. Karena dia akan selalu melihat apa yang enak menurut jasad. Tapi dia lupa apa yang enak menurut ruh. Kalau ruh juga dia akan gagal. Karena dia akan berpikir tentang ruh, nggak peduli dengan badan butuh pakaian, perut butuh makanan. Makanya itulah keseimbangan. Pengerasa abah mau pamakannya adalah cager, bager. Ya. Itulah, laras saja. Yin yang. Pasangan. Orang Korea kan suka bikin gitu. Itulah yin yang. Kita dengan istri pun harus yin yang. Itulah pasangan. Maka dia akan bulat. Yin yang tapi dibuat dengan batu yang bulat. Ada di dalam semuanya. Wahdaniyat. Satu. Jam'u. Supaya sabata. Sabtu. Supaya balik deh pada ahad. Di semua. Tapi 2 dalam 1. 3 di dalam Nur Insan. Nur Muhammad. Nurul. 3 di dalam. Itulah Trinit. Kalau Bapak nanti udah ngerti, dijelaskan oleh orang Katolik tentang Trinitas, Bapak ngerti, tidak akan izin lagi pada Katolik. Emang Bapak tuh dikiranya selama ini nganggap mereka mentuhankan Nabi Isa. Enggak. Orang Abah udah ngobrol sampai dipatikan. Abah di Barcelona, di mana. Bahkan waktu Abah menziarahi masjid di Alhambra yang dulunya bekas kerajaan, yang sekarang sudah menjadi gereja, tapi bentuknya masih Islam, masih masjid, tapi di dalamnya sudah berubah menjadi pendeta. Yang menjadi guide-nya itu dia menceritakan tentang Trinitas 3 tadi. Nggak ada bedanya di kita. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Siwa, Wisnu, makanya mereka menyebutnya ada Tripitaka. Karena kebodohan saja sebenarnya ini. Kurang gaul. Padahal yang dimaksud apa? Jasad, kolbu, sama tujuannya makrifat, rasa. Dia juga rasa. Maka inilah tadi. Karena kita terjebak dengan bentuk dan ruh. Bentuk terjebak. Itulah makanya. Kalau Abah ingin semua teman yang hadir di sini maupun yang di luar sini. Maka kalau ingin merubah, kembalikan kepada asalnya. Semua kitab dari alif sampai ya berasal dari semua buku dari A sampai Z berasal dari lautan, daratan, bumi semua adalah berasal dari titik. Seluruh makhluk manusia, jin, demit, iblis, jangan diadukan antara Allah dan iblis. Tega kalian itu. Baik Allah, buruk iblis. Baik Allah, buruk iblis. Akhirnya sekarang ini kerajaan dunia akhirat ini dimiliki iblis. Karena lebih banyak buruknya. Inilah semua tadi. Nah, kenapa dunia ini menjadi banyak buruknya? Karena tadi manusia mendikotomikan bahwa buruk itu baik itu Allah. Akhirnya orang cenderung pada Allah yang wujud iblisnya.
Padahal nanti setelah kita mampu melihat ternyata iblis juga Allah, apa yang bisa dilakukan iblis? Setelah kita mampu memandang api itu Allah, apa yang bisa dilakukan api? Setelah mampu memandang itu, makanya sayap angin, napak sancang, semua ngurus bumi. Setelah kita ngerti, kan dari Nurullah turun menjadi Nur Muhammad. Dari Nurullah itu tasjidnya lafaz Allah. Nur Muhammad itu tasjidnya lafaz Muhammad. Dari Muhammad turun menjadi alif. Nanti alif adalah sifat Harun. Dari alif tajali ke dalam lam awal adalah sifat Ma'un, angin. Dari Ma'un tajali lagi ke dalam sifat air. Dari Hawaun menjadi Ma'un, lam akhir. Dari lam akhir tajalilah menjadi turabun ini tadi. Inni khaliqun basaron min tin. Ini yang kelihatan dari daging dan tulang. Berarti awalnya sama nggak? Titik yang sama. Itulah yang kita harus bisa membedakan dari semua. Ternyata semuanya juga Allah. Makanya kalau dzikir la ilaha illallah, dzikir Allah, itu sebenarnya belum pas kalau belum dia itu mengerti hakikat Allah. Ya, makanya akhirnya tadi menyebutkan la ilaha illallah masih bedakan. Ini baik, ini buruk. Itu nggak benar tuh. Ini la ilaha illallah. Oh, ini Hindu, ini Islam. Islam, Allah, Hindu. Ting buatan saha. Buatan setan itu. Nah itulah. Ngomongnya la ilaha. Berarti engkau adalah menyelingkuhi Allah. Akulah dalam jalal. Akulah dalam kohar. Akulah dalam jamal. Lihatlah aku. Itulah. Kenapa alhamdulillah alif lam lil istighfar, seluruh puji itu milik puji itu cuma satu, puji qadim alal, walaupun haji hadis alal hadis yang tadi kalian tidak punya puji, tetap dalam hati kita yang dipuji Allah. Si kasep, si ganteng, si bager sifat sah. Maka kalau mau disebutkan si bager jangan rebeh irung, sebutkan ilallah. Bapak mah jujur ilallah. Bapak mah kurang jujur. Allah. Makanya termasuk dalam sholat. Pada saat Bapak sudah sampai pada sholat hakikat. Pada saat Bapak sholat, yang harus dipikir apa? Apapun yang datang dalam pikiran kita, apapun yang tadi, semua. Lihatlah itu semua Allah. Datang anak, datang istri, datang usaha. Maka himpun dalam diri kita. Semuanya ada dari titik yang sama. Maka biarkan tadi semua. Jadi nggak usah dihilangkan, sampai hilangnya sampai sholatnya jadi pohon. Ini tadi kita kadang nggak ngerti. Setelah kita syuhudul kasyafil wahdah, ternyata yang dampak dalam pikiranku tadi tukang debt kolektornya, orang Ambon, Allah. Kembalikan kepada dia semuanya. Maka Bapak, ya itulah yang harus dipahami oleh kita semuanya. Nah ini kembali ya, tentang Nabi Musa ya. Maka apa kata Allah ini terakhir ya, sedikit lagi ya dari semua. Ya, jadi apa nanti buat natijah di terakhir dari semua ya. Jadi tidak mampu melihat Allah itu karena Nabi Musa itu manusia pikiran awalnya dari semua tentang baik dan buruk. Maka itulah tentang awali kata Nabi sebelum kiamat itu akan turun apa? Ya'juj wa Ma'juj. Sama. Maka kata Allah, "Hei Musa, kamu tidak akan bisa melihat aku kecuali kamu lepaskan dua terom, yaitu baik dan buruk. Satukan. Keluarlah kamu dari lembah suci tua." Dalam ayat surat An-Nisa 6, "Ya Musa, bunuhlah dirimu. Keluarlah dari kampung." Ini makanya kenapa Nabi Musa itu kisah Rasul yang bertemukan dengan mursyid yaitu Nabi Khidir. Itu pelajarannya tadi semua. Cuma hanya kan kita ya, agak on aja baca Qurannya tadi semua gitu. Enggak apa-apa gitu kan tadi pelajaran buat kita. Tadi semua ya, tadi semua. Jadi nah kemudian akan diawali manusia itu dengan sebelum kiamat kata Nabi akan keluar Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa Ya'juj wa Ma'juj itu keluar? Karena sebelumnya akan mengering danau apa? Tibrias ya. Apa perlambang danau? Isinya apa? Air. Air apa? Cosok. Air apa kira-kira? Kata Nabi akan diawali kiamat itu dimulai dengan mengeringnya danau Tibrias atau danau Efrat tadi semua. Tapi apapun intinya danau apa nggak penting. Nama hanya nama. Tapi yang message yang diberikan Rasul adalah
tentang mengeringnya kesadaran manusia. Hilang jati dirinya. Hilang kesambungan dengan Tuhannya. Tidak jamu, tidak jama, tidak jame. Pirok, parku, jasad dan ruhnya. Maka dia akan keluar asap kabut. Hai, kabut. Hai kan? Mengapakah engkau meliputi kabut? Kita ini mana baik, mana buruk, mana salah, mana benar, mana untung, mana rugi. Kabut. Itulah dua terompah Nabi Musa. Atau Ya'juj wa Ma'juj. Setelah itu manusia akan masuk kepada fase alam datanglah Dajjal. Dajjal itu apa? Setelah kita mengering tingkat kesadaran, kemudian kita terjebak dengan baik dan rugi dan untung, atas dan bawah, surga neraka, menang dan kalah, Islam dan kafir, maka kita akan masuk ke dalam keadaan Dajjal. Dajjal itu perlambang makhluk yang bermata satu, hanya melihat sisi dirinya. Aing benar, batur salah. Aing berhebat, batur salah. Aing suci, main kotor. Aing mulia, main hina. Nah, itulah sifat Dajjal. Bahkan itulah berarti dia memandang hanya satu tubuh, tapi dia tidak memandang pada Allah. Kalau ingin merubah nasib, kembalikan kepada titik. Kalau Bapak sudah mengembalikan semua, rehatkan diri kita. Kalau kata Syatoilah tadi, arih nafsaka minat tabir. Tadi semua. Barulah ditegaskan, ijtihadu kapi madu minalaka, wa taksiru kapi matuliba minka, dalilun alantimasi al-basirati minka. Berarti kita jangan sampai buta terhadap tadi itu tadi semua. Jangan kita ini mengejar-ngejar perkara yang sudah ada dalam ketetapannya. Tapi kita justru akan membuat perkara baru. Kita tidak bisa membuat perkara baru kecuali kembali pada titik. Camkan itu. Tidak mungkin Bapak membuat sesuatu yang tidak dibuat oleh Allah. Itulah hakikat Allah itu titik. Dan dari Nurullah menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad menjadi Nur. Mewujud menjadi Muhammad. Semuanya datang. Laulaka. Lama kholaktul apak. Semuanya berasal dari titik. Jadi semuanya kembalikan pada titik. Semuanya kembalikan pada titik. Asalnya titik. Apapun kisahnya. Apapun katanya. Apapun kalimatnya. Apapun kitabnya, apapun makhluknya. Setelah titik dibentuk orang-orangan, titik kamar monyet. Maka lihatlah sekarang yang di sebaliknya. Melihat makhluk yang di sebaliknya. Semuanya hanya la ilaha illallah. Ini ngomongnya la ilaha illallah. Kakare keluar di musola pun nges izin kata tangga. Coba. Kata tangga leung gak masa agama saja. Nah inilah makanya hari ini, sekarang ini lagi diuji kita tadi, ya, dengan tadi Ya'juj wa Ma'juj, Israel dan Palestina. Coba tuh, itu ujian yang hati-hati itu tadi semua. Kalau tidak mampu melihatnya, Palestina Allah, Israel juga Allah. Nah, itulah. Kenapa terjadi pada mereka? Adakah suatu perbuatan yang terjadi pada diri kita yang bukan perbuatan kita? Itulah nasib kita yang terjadi hari ini. Adalah perbuatan, adalah merupakan akumulasi daripada karma yang kita buat masalah lalu. Yang satu ingin membunuh itu, yang satu ingin membunuh yang ini. Maka oleh Allah selalu, kan tadi, selalu bersama ajwajan. Makanya apa mah Israel yang Israel yang Palestina mah ibaratkan senal. Biarkan itu pasangan. Tiba-tiba lagi gitu. Bapak membenci salah satunya dengan tanpa dasar ilmu yang benar. Hati-hati, tidak sama aja. Bapak benci, cinta Allah, benci iblis. Kalau tanpa dasar dengan ilmu, berarti iblis itu akan gagah pada Bapak. Kalau Bapak takut dengan iblis, iblis itu akan mengalahkan kita. Kenapa kita panas api? Karena kita takut api. Coba kalau udah pandang. Makanya kenapa para aulia itu punya karomah. Udah nggak mempan dengan golok, nggak mempan dengan api. Ada napak sancak, ada nurus bumi, ada ini semua. Saipi angin. Bukan dia tidak pernah wirid. Yang saipi angin. Karena seluruh makhluk tunduk pada dia. Pahami? Karena dia bersama titik. Nah itulah landasan kenapa dulu Sunan Kalijaga dia duduk di pinggir sungai ingin mendapatkan
tasbihnya apa Sunan maka kata Sunan Bonang, ditunjuk sama beliau dengan tongkatnya. Tuh, kalau kamu mau, maka pohon aren berubah jadi itu pun isyarat. Apapun yang kau tunjuk dengan titik itu, semuanya adalah Abah kalau waktu kita tentang kisah apa namanya Tuan Guru Sekumpul, Tuan Abdul Qadir agak mirip tuh. Bagaimana semua bicara kepada mereka. Ya, semua ngalami. Abah yang kotor, yang bodoh ini pun tadi semua. Ternyata kita bisa berkomunikasi dengan semua makhluk, termasuk dengan ikan, dengan apa. Asal kita dengar dengan kebeningan hati. Bahkan Bapak dicabur dipotong rambut, jatuhnya ke bawah, dia pun masih berzikir kok. Kalau Bapak tadi didengar dengan telinga batin. Makanya kenapa kata Allah yusabbihu ma fis samawati wal. Makanya suara kodok, suara air, suara angin, suara deritan pohon, suara bambu yang berderit itu krek, itu bukan hanya la ilaha illallah. Tidak ada suara selain suaranya. Tidak ada afal selain afalnya. Tidak ada sifat selain sifatnya. Semuanya berasal dari titik yang sama. Itulah cara merubahnya. Tapi kalau kita terkotak-kotak masih terpecah-pecah kita melihat makhluk itu dari cangkangnya, dari sifatnya, dari rupanya, dari bentuknya, berarti Bapak sendiri akan ada dalam neraka. Jangan nunggu neraka nanti, sekarang pun ada neraka. Dari semua. Maka tadi begitu Nabi Musa itu nanti sebelum kiamat akan muncul Dajjal. Ya jangan nunjuk Dajjal kemana-mana. Kitalah yang Dajjal. Selama kita tidak mampu memiliki kesadaran. Kenapa keluar Dajjal? Akibat Ya'juj wa Ma'juj dan mengeringnya danau Tibrias tadi. Setelah Bapak trisuk-suk karena durukan jadi Dajjal, barulah datang Imam. Itulah kesadaran. Pada saat kita jatuh ke bawah, rugi dagang, meninggal anak, tabrakan mobil, dicolong sawah, Bapak akan muncul Imam Mahdi dalam diri. Kembali. Ngambil wudhu, sholat, dikir la ilah. Lebih asik. Kurkamar beragagah berege ke Fir'aun. Itulah munculnya. Bersamaan dengan munculnya Imam Mahdi, maka muncul juga hidupnya ruhullah. Isa ruh kita. Ngerti sesungguhnya. Sesungguhnya hakikat diriku adalah ruh. Karena dari ahadiyah ke muahdah. Muhammad itu sifat. Hayat adalah Allah. Ruh adalah sifat. Maka itulah tentang kelahiran Nabi Isa. Bagi mereka yang sudah bertemu dengan Imam Mahdi. Dan dia bisa membunuh Dajjal. Pahami? Timbullah kesadaran diri kita penuh sepenuhnya dari semua. Barulah terjadi kiamat. Kiam itu Qiyamul lail, berdiri waktu mal. Hancurlah segala kebodohan. Hancurlah segala hilang pikiran ketakutan yang tidak perlu. Karena ternyata ketakutan itu tidak ada. Seperti Bapak berjalan melihat kabut dari jauh, gelap. Begitu sampai ke sana gelap nggak? Nggak. Ternyata segala ketakutan itu tidak ada. Ini pernah Allah kisahkan pada Nabi suruh berjalan menuju gunung, ternyata begitu didekati, gunung yang hitam tinggi itu ternyata hanya seonggok roti yang nikmat. Itulah nafsu kita. Keinginan-keinginan kita yang harus kita redupkan, kembalikan kepada titik. Jangan pernah ingin merubah diri kita, kecuali kembali pada titik. Nasib dan bahkan nggak ada lagi. Ini takdir mubrom, ini takdir mu'alak, semuanya. Mu'alak ya dia, mubrom juga dia. Udah lebur. Kembali pada titik. Kembalikan pada titik yang sama. Asalnya titik, kembali kepada titik. Asal dari ahadiyah sampai kepada insan secara tanajul, kembalikan lagi sampai tarki, kembali lagi menjadi insan, kamil, mukam. Nah, terus jadi gitu mah. Mana yang bisa ngebimbing jelema? Karena guru-guru itulah yang memberikan kesadaran. Ya. Jadi ngerti, jadi kiamat itu adalah bukan kehancuran tapi
Kebangkitan tadi tikusrukana durukan mesat gobang. Nah, mesat gobang kabuyutan geus kiamatan naon tikusrukana durukan. Makanya tadi segala apa yang terjadi pada kita enak tidak enak itu harus kita baca adalah pesan yang datang dari Allah untuk kita baca itu semua. Kalau pesannya lebih banyak nggak enak sesuai dengan nafsu apa, itu lebih baik sebenarnya. Karena di situ ada hikmah, manusia akan setelah dibentur, sadar kelemahannya, sadar ketidakberdayaannya, dia akan bersandar kepada titik yang maha hebat tadi. Itu. Maka sebaliknya kalau manusia diberikan kesuksesan, kehebatan, kebesaran, justru dia akan lupa pada diri, sampai dia nanti di epratnya mengering, sampai timbullah Yajuj wa Majuj, sampai dia kemudian sebelum dia menjadi ketemu Imam Mahdi akan menjadi Dajjal dulu. Dajjal. Barulah setelah Imam Mahdi, makanya tadi Imam Mahdi dan Nabi Isa menang melawan Dajjal. Tadi aduh, ibahayo macam dongeng. Dongengang. Ya. Semuanya kembalikan kepada diri. Bicara Al-Quran itu tentang pada saat peran Ibrahim, kamulah Ibrahim itu. Pada saat bicara Musa, kamulah Musa itu. Pada saat Nabi Khidir, kamulah Khidir itu. Pada saat Nabi Yunus, kamulah Yunus itu. Pada saat Nabi Nuh, kamulah Nuh. Pada saat ngomongin Fir'aun, kita lah Fir'aun itu. Begitu Musa nahayang, Fir'aun. Makanya kenapa dalam Al-Quran ngomongin Adam bersama Iblis, ngomongin Musa bersama ngomongin Ibrahim bersama Namrud. Coba. Itulah dipasang-pasangan tadi oleh Allah tadi, ajwajan litaskunu ilayah. Makanya Abah selalu katakan, kalau kita mencari duit, jangan mencari carilah yang punya duit. Karena titik itulah yang punya duit, titiklah yang punya hidup, titik itulah yang bisa merubah, titik itulah yang berkawasan, titik itulah yang asal dari segala syuhudul kasroh bil wadah. Setelah kamu idrok dari semuanya, sekarang jajemkan pada dirimu. Katakan nanti, yang nanti kita akan tanamkan pada diri masing-masing adalah jajemkan pada diri. Maka disitulah berarti sekarang, akulah titik, akulah pengendali, akulah yang menguasai, akulah guru daripada malaikat, akulah guru. Itulah kenapa Rasul Qadir berkata. Dan itu bisa untuk semua kita. Akulah guru daripada cacing, akulah guru daripada pohon, akulah guru daripada semua binatang, malaikat, jin, dan demit. Sejak saat itu Bapak kembali pada titik. Adakah jin yang berani menyentuh Bapak? Adakah malaikat yang berani menyentuh? Dia murid kita. Nah itulah sebagai natijah dari Abah, artinya kalau sudah begitu berarti kembali kita pada titik. Bapak membutuhkan guru yang bisa membimbing sampai pada titik itu. Kemudian disitulah bahwa sebetulnya akan terjadi kiamat pada diri. Tapi kalau otaknya hanya duit, tapi tidak mampu melihat yang sumber pemberi duit, maka bapaknya ibaratkan layangan putus yang tidak akan ada selesainya. Hidup kembali pun di generasi yang akan datang, bapak hanya merubah karma saja. Karma yang sekarang ini, yang kita alami sekarang ini, karena akibat perbuatan kita dulu yang tidak melihat titik tadi. Maka merubah nasib itu sekarang ada tadi, rubahlah. Sekarang kita ini sedang merubah berarti sedang membuat ajal. Udah kita baru untuk kita di kehidupan yang akan datang. Maka hari ini bacalah semua enak dan tidak enak tadi adalah sebagai kepada kita untuk bekal kita berjalan dia membuat kisah yang baru di kehidupan yang ini. Tulislah novel hidupmu yang maha indah, penuh dengan kebahagiaan. Jangan novel yang penuh dengan air mata, karena engkau akan terlahir dengan penuh air mata. Tangga sorga itu hanya kau akan raih setelah engkau sorga. Kau keluar dari sorga akan masuk sorga. Kau menangis keluar dari sini akan masuk ke dalam alam yang lebih kau lebih menangis lagi. Engkau buta di sini, engkau akan bangkit dalam keadaan lebih buta lagi. Itulah paman kana fi hadil a'ma bahwa fil akhirati a'ma. Wa adallu sabila. Lebih sesat lagi. Itu saja barangkali udah sejam lebih ya.
Tadi mudah-mudahan tadi saya itu Gus Tacan datang sih itu. Baik memang tuh ngagawean wae. Teh hayang deui kareupna. Hadi semua. Hadi. Iya, iya. Alasan unggul. Ya doanya sadayana ya, yang di sini semua, yang di sana tadi ya semua sehat, semua berkah. Tadi mohon maaf atas kekurangan, mudah-mudahan apa yang jadi apa yang Abah sampaikan tadi semua obrolan kita malam hari ini ada manfaat. Coba mulai sekarang latih semua ya. Maka banyak kita membalikan lidah ke atas, diamlah. Pada saat kita berjalan balikan lidah ke atas, diam. Ya, renung ke tamperkeun. Itu saja ya, mohon maaf kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun kasadayana, nuhun ustazah, nuhun sadayana yang hadir pada malam hari ini teman-teman, Kang Adenan semua dan juga semua sehat semua ya. Ya, terima kasih. Ya, Bang Uda semua ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.